Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi psikologi pendidikan yang berjudul Perkembangan Kepribadian dan Sosial. Kami dari kelompok 3. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Weni Mariana, NPM 1913031006 sebagai moderator. Dan Nur Hovifah, NPM 1913031048 sebagai editor. Ardi Rahmat Wijaya, NPM 1913031020. Dan yang terakhir, Niluh Gede Wiwi, NPM 1913031034. Nah, materi yang pertama yang saya akan jelaskan tentang perkembangan kepribadian. Apa sih perkembangan kepribadian itu? Yaitu perbedaan kita dalam berperilaku, berpikir, dan merasakan membentuk kepribadian. Faktor keturunan dan lingkungan sering berinteraksi sehingga sangat mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, temperamen. Temperamen atau perangai anak adalah sikap cenderung untuk merespon dan menangani peristiwa dengan cara tertentu. Yang kedua, pengaruh lingkungan terhadap perkembangan kepribadian. Dua faktor lingkungan utama yang mempengaruhi perkembangan kepribadian adalah dinamika keluarga dan harapan budaya dalam berperilaku. Yang ketiga, sifat kepribadian 5 besar. Dapat diingat menggunakan mnemonik ASEAN, yaitu keterbukaan, sikap berhati-hati, ekstravensi, kesesuaian, dan neurotisme. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada saudara Ardi Rahmat Wijaya. Kepada Ardi dipersilahkan. Perkembangan perasaan diri. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perasaan diri. Tantangan dapat mencerminkan rasa pencapaian yang tulus. Bagaimana siswa mengevaluasi diri mereka sendiri, keanggotaan dalam kelompok sukses. 2. Perubahan perkembangan perasaan diri. Yaitu yang pertama, A. Masa kanak-kanak, B. Masa remaja awal. Pada masa remaja awal juga muncul dua fenomena baru yang berdampak pada perasaan diri. Fenomena penting kedua pada remaja awal adalah munculnya dongeng pribadi. Yang ketiga, masa remaja akhir. 3. Keragaman perasaan diri. Perbedaan gender bagi kebanyakan orang muda, gender mereka adalah unsur inti dalam rasa diri mereka, dan ini dapat menjadi semakin menonjol selama masa pubertas. Materi selanjutnya tentang peran teman sebaya dalam perkembangan anak yang akan dijelaskan kepada Nur Hovifah. Kepada Nur dipersilahkan. Selanjutnya, peran teman sebaya dalam perkembangan anak. Pertama, teknologi dan hubungan teman sebaya. Media sosial memainkan peran penting dalam kehidupan sosial siswa saat ini. Sebagai contoh, 5-7% remaja menunjukkan bahwa mereka memulai persahabatan baru melalui teknologi digital, dan 8% remaja berkencan dengan seseorang yang mereka temui secara daring atau dalam jaringan. Kedua, keragaman hubungan teman sebaya dan kognisi sosial. Beberapa siswa penyandang disabilitas mengalami keterlambatan dalam perkembangan kognisi sosial, dan sebagai akibatnya sering mengalami kesulitan dalam hubungan interpersonal. Materi yang terakhir tentang perkembangan moral dan prososial yang akan dijelaskan kepada Niluh Gede Wiwi. Kepada Niluh dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu perkembangan moral dan prososial. Yang pertama, tren perkembangan perilaku moralitas dan sosial. Pada hal ini, biasanya sebagian besar anak berperilaku lebih baik secara moral dan prososial ketika mereka tumbuh dewasa.
Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan prososial. Dalam hal ini, kemajuan penalaran moral tergantung pada perkembangan kognitif, khususnya kemampuan untuk berpikir secara bersamaan tentang berbagai masalah. Yang ketiga, keragaman perkembangan moral dan prososial. Beberapa keragaman dalam perkembangan moral dan prososial tentu saja adalah hasil dari perbedaan lingkungan anak-anak, tetapi faktor biologis juga terlibat. Inilah materi dari kelompok kami. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.